Samuel Pasaribu selaku. Wakil Gembala di Gereja Bethlehem Indonesia Sana Medan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat Abang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kalau dari presentasi lah, bagi saya itu kira-kira 30% lah tingkat kerukunan. Sebab banyak problem dan masalah dari setiap bangsa ini yang sangat mengekang dan fanatik terhadap agama. Istilahnya intoleran masih banyak sekali, banyak yang menuntut, banyak yang membuat satu kericuan, ya, banyak yang menekanlah agama kita. Jadi sekiranya kita masih melihatlah keadaan daripada agama kita lah sebagai orang Kristen, masih banyaklah yang tertekan. Dalam ajaran Kristen, gimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya kalau kita saling menghormati lah, itulah yang lebih baik. Kita saling menghargai setiap daripada kalangan-kalangan daripada orang-orang beragama. Ya, saling menghormati itulah tanda bahwa kita itu ya punya ajaran daripada Tuhan kita. Kita diajarkan untuk mengasihi mereka, menghargai mereka, dan itulah yang menjaga kita untuk tetap tentram dalam beragama. Gimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Heterogen itu kan kayak keberagaman. Ya sama seperti tadi. Ya kita kan punya sikap hati begitu untuk apa? Dia menolong, memperhatikan mereka. Karena itu jalan satu-satunya ya kita jagalah sikap dengan apa? Ya selalu berbuat kebaikan di dalam setiap keberagaman agama. Jadi menurut Abang, gimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agamanya ini? Itu. Yang pertama, saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, saling menciptakan toleransi yang tinggi. Ya, tidak ribet. Kalau dalam pikiran saya, ketika kita beragama, jangan kita itu terlalu fanatik. Kalau mengikut Tuhan oke lah, nggak apa-apa kita fanatik. Tapi kalau kita beragama, kalau kita fanatik, itu akan membuat kita itu menjadi orang yang terlihat kejam. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau menurut saya kalau menciptakan ya kerukunan antara sesama agama, salinglah kita support, kita saling membantu, ya toleransi yang tinggi supaya dalam setiap lingkungan kita tentram, tidak ada kericuan. Begitulah kira-kira. Menurut Abang, gimana sih harusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama di Indonesia? Ya pertama begini, kita ini adakan yang namanya debat terbuka lah, misalnya diskusi antara setiap agama supaya kita itu bisa tentram dalam beragama, tidak ribet, tidak memperdebatkan sesuatu yang tidak penting begitu. Jadi itu saja, ya mungkin debat lintas itu perlulah pemerintah untuk eksekusi kepada masyarakat yang beragama ini supaya kita mengerti cara menghargai kita umat yang beragama. Begitu kira-kira. Jadi sekian dari pendapat Abang ya Bang. Iya. Terima kasih Abang untuk kesempatannya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Faiza Nadia. Pertanyaan yang pertama, nah kalau menurut saya melihat kondisi secara umumnya di Indonesia ini sudah cukup baik, meskipun terkadang ada beberapa gesekan dari kanan kiri, tapi kalau kita lihat dari secara keseluruhannya sudah terjalin dengan baik. Nah kalau dari saya sendiri, di lingkungan saya juga memiliki tetangga yang beragam agamanya, dan itu sangat terjalin, hubungannya terjalin dengan harmonis. Jadi di lingkungan rumah ini kami saling bantu, saling menghormati kalau misalnya ada perayaan agama masing-masing. Nah intinya tuh saling mengerti batasan dan saling respect. Jadi insya Allah rukun umat beragamanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Nah, dalam Islam itu kerukunan antar umat beragama sangat diajarkan karena kita tuh diajarkan untuk menghormati kepercayaan orang lain. Nggak boleh maksain kepercayaan kita tuh kepada orang lain, dan harus adil dalam berinteraksi sesama
dengan siapapun. Nah, contohnya tuh ada di surah Al-Kafirun. Itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian yang ketiga, heterogen. Cara membuat suasana lingkungan yang harmonis tuh dimulai dari diri kita sendiri. Terus juga kalau ada kegiatan sosial kita ikut bareng-bareng, seperti kayak kerja bakti atau ada tetangga yang kesusahan, jangan kita pandang bulu untuk menolongnya. Kalau ada perayaan ibadah atau memang lagi ada ibadah di rumahnya, jangan kita merusuh gitu. Lalu yang keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Nah, menurut saya itu menjaga kerukunan itu sangat sederhana. Jangan nyari ribut, jangan menyebar kebencian, dan jangan merasa kita paling benar. Jadi kita cukup fokus sama kepercayaan kita masing-masing, memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum kita ngejudge orang lain. Kalaupun ada berbeda pendapat, diselesaikan dengan baik, jangan dengan memaki atau menghina. Apalagi di zaman sekarang ini, yang paling penting, berhati-hatilah menggunakan media sosial. Jangan sampai kita nge-share konten yang ujung-ujungnya malah bikin rusuh antar umat beragama. Yang kelima, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Mungkin pemerintah sudah cukup baik ya, berusaha untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Tapi ya harus diperkuat lagi, harus ditegasin lagi. Pemerintah tuh harus tegas sama pihak-pihak yang mungkin mau bikin rusuh dari kelompok agama manapun gitu. Terus juga pentingnya pendidikan toleransi dari kecil, harus diajarkan dari sejak pendidikan dasar. Tapi juga jangan hanya sekedar teori. Jadi harus tetap dipraktekkan juga di lingkungan sekolah untuk anak-anak. Terus juga fasilitas agama dijaga dan dihormati. Dan yang paling penting, pemerintah jangan memilih-milih pihak mana yang harus ditangani dalam konflik agama gitu. Sepertinya cukup bagi saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata maupun segala ucapan yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi di sini saya bersama dengan Abang siapa? Perkenalkan, nama saya Brijen Numan Gaul. Saya beragama Katolik. Oke, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputaran kerukunan agama di Indonesia. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Abang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Menurut saya itu, saya jawab. Ya. Menurut saya kerukunan beragama itu sudah termasuk cukup baik. Kalau untuk presentasi nilainya yang bisa dikasih, kalau perasa saya udah di angka 70-80an gitulah. Karena belum bisa dikatakan 100%, masih banyak kerukunan beragama itu yang nggak berjalan secara penuh. Jadi masih bisa diberi presentasi di 70-80 lah kalau menurut saya. Oke, jadi 70-80. Baguslah kerukunan antar umat beragama kalau dari kami yang Katolik. Oke. Pertanyaan yang kedua. Dalam ajaran agama Abang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau kerukunan antar agama dalam agama kami itu dimulai dari saling toleransi. Ibaratnya kita nggak boleh mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain gitulah. Orang yang beragama Muslim mungkin mengadakan kegiatan yang demikian, kita harus bertoleransi juga dengan apa yang mereka lakukan. Pertanyaan ketiga nih Bang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Saya rasa untuk menciptakannya jangan menimbulkan kegaduhan lah pertama. Terus saling menghargai, tidak menyinggung kepercayaan orang lain.
saling menghormati lah antara agama yang satu dengan agama yang lain supaya tidak terjadi yang demikian. Gimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya ya harus berjalan berdampingan gitu lah supaya seperti di Indonesia kan banyak agama, jadi harus saling berjalan bersama. Kita tidak boleh memprioritaskan hanya agama kita sendiri, kita juga harus melibatkan agama dari orang-orang lain seperti itu. Cukup sekian aja Bang pertanyaannya. Terima kasih ya Bang untuk waktunya. Selamat sore. Jadi di sini saya bersama dengan kakak siapa? Saya Firna Musitona, mahasiswa Katolik di Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputaran kerukunan agama di Indonesia. Yang pertama itu, bagaimana pendapat kakak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Pendapat kakak dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Jadi menurut saya kerukunan umat beragama Indonesia sudah cukup baik berjalannya, walaupun kadang ada gesekan kecil. Kalau dari skala 0 sampai 100 bisa dikasih 75. Nah, jadi bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama kakak dengan agama lain di Indonesia? Kalau hubungan agama aku dengan agama lain di Indonesia, aku rasa udah cukup baik, udah saling tentram, saling menghormati. Oke, pertanyaan terakhir. Dalam ajaran agama kakak, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran agamaku diajarkan lewat sikap, yaitu saling menghormati, tolong menolong, tidak membeda-bedakan agama, walaupun banyak yang beda agama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan jawaban dari kakak.